Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Nurindayati, biasa dipanggil Nita, dengan NIM 186300039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa video yang sudah saya lihat. Yang pertama ada kelarutan asam basa, yang kedua ada buffer, yang ketiga ada kesetimbangan kelarutan, dan yang keempat ada kesetimbangan senyawaan kompleks. Yang pertama, kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan pH dari larutannya, yaitu larutan garam, ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Ketika suatu senyawaan dilarutkan, maka senyawa tersebut akan mengalami suatu proses pelarutan. Ketika sudah terlarut, senyawa tersebut dapat memiliki sifat asam, basa, maupun netral. Untuk mengetahui seberapa kuat sifat asam ataupun basa, yaitu dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan proton H+. Dan poin yang ketiga, semakin suka senyawa tersebut mendonorkan proton, maka kekuatan asamnya akan semakin tinggi. Dan terhadap faktor lain, yaitu pelarut yang digunakan, suhu yang digunakan, dan juga struktur molekul dari suatu asam. Adanya non-metal hibrida. Senyawa hibrida merupakan senyawa binir yang tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain yang terdapat pada tabel periodik, yaitu unsur non-logam. Dua faktor untuk menentukan kuat tidaknya suatu atom dilihat dari kemampuan dia melepas suatu proton. Dua faktornya yaitu yang pertama ada keelektronegatifan dari non-logam pusat, yang kedua ada kekuatan ikatan antara H dengan E, yaitu non-logam dan H. Non-metal hibrida juga ada contohnya, yaitu pada golongan 6A dan 7A. Yang 6A ada H2O, HS, dan HSG, dan HTE. Yang 7A ada HF, HCl, dan HBr, dan HI. Yang membuktikan bahwa semakin ke bawah, kekuatan ikatan berkurang atau lebih panjang. Dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya semakin meningkat. Peningkatan suatu elektronegatifan meningkatkan suatu keasaman. Dikarenakan keelektronegativitas yang tinggi mampu menarik awan elektron yang ada pada atom H, sehingga senyawa ini memiliki kepolaran yang lebih besar. Semakin mudah membentuk, maka H+-nya akan mudah dilepaskan juga. Di sini H dengan E berikatan dari bawah ke atas, ikatannya lebih panjang dan lemah. Jadi H+ mudah untuk dipasangkan. HF itu lebih kecil daripada HCl, daripada HBr, daripada HI. Jadi semakin ke bawah, semakin meningkat.
Kemudian ada aksoasid, senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur yang lainnya berperan sebagai pusatnya. Semua aksoasid atom H-nya akan berikatan dengan atom O dan panjang ikatan tidak menemukan suatu keasaman. Karakter dari ini adalah asamnya mengandung ikatan O dan H. Contohnya adalah hypohalous acid. Rumus umumnya adalah HOE, di mana E ini sendiri merupakan halogen dari golongan 7A. Didapatkan hasil yaitu H yang berikatan dengan O yang berikatan dengan Cl itu lebih besar daripada Br. Dan Br juga lebih besar daripada yang berikatan dengan I. Jadi I adalah yang terkecil. Elektronegativitasnya yang meningkat, semakin meningkat, maka akan cenderung menarik pada atom H. Semakin tebal tanda panah, menunjukkan tarikan awan elektron semakin kuat, dan maka keasaman juga meningkat. Sehingga H+ mudah dilepaskan. Ini adalah contoh dari aksoasid dengan jumlah atom O yang berbeda. Contohnya yaitu ada HOCl dan HOClO3. Di mana HOCl ini lebih kecil dari HOClO3 ya. Di mana HOClO3 ini lebih mempengaruhi peningkatan bilangan oksidasi yang mempengaruhi suatu keasaman. Keelektronegatifan pada O ini tinggi, menyebabkan keduanya menarik awan elektron yang ada pada H. Sehingga mereka semakin polar dengan ditandai adanya parsial positif dan parsial negatif. Kemudian ada ion logam terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang terlalu dalam air bisa memiliki sifat asam karena memiliki kemampuan untuk mentransfer H+ kepada molekul air. Contohnya yaitu metal nitrat MnO3. Ini reaksinya ada MnO3 solid ditambah dengan X, kita nggak tahu, H2O liquid menghasilkan MH2O aqueous plus ada juga NO3 minus aqueous. Di mana pada M ini akan mengalami ionisasi Mn menjadi Mn+, dan NO3 menjadi minus. Dan yang kedua, pada X ini pelarutnya adalah air yang senyawanya adalah padatan. Terus kemudian pada M ini, sebelah sini, Mn+ nanti akan mengalami suatu hidrasi atau suatu peningkatan dengan molekul air sebanyak X. Ini disebut asam Bronsted-Lowry, senyawa
yang mampu mendonorkan 1H+ yang dari molekul air karena molekul air yang lain. Kemudian ada oksida asam. Pengertian dari oksida asam sendiri ini merupakan oksidasi yang bereaksi dengan air untuk menentukan asam reaksi antara oksida asam dan air. Reaksi-reaksi dari oksida asam dan air ada CO2 yang berbentuk dengan gas ditambah dengan H2O liquid menghasilkan H2CO3 aqueous. Ada juga SO3 gas ditambah dengan H2O liquid menghasilkan H2SO4 aqueous. Kemudian ada N2O5 yang berbentuk dengan gas ditambah dengan H2O liquid menghasilkan 2NO3 aqueous. Ini merupakan oksida asam karena ketika bereaksi dengan molekul air, dia bisa membentuk suatu senyawa asam jika ada asam yang golongan oksida. Oksida yang bukan logam memiliki jumlah unsur yang tinggi dengan sifat asamnya, yaitu contohnya ada di sini ada N2O5 dan ada juga SO3 dan ada juga contohnya yaitu Cl2O7. Oksida basa. Oksida basa merupakan oksidasi yang bereaksi dengan air yang akan membentuk basa. Semua oksidasi alkali dan semua oksidasi logam alkali tanah kecuali BeO merupakan basa. Contohnya yaitu ada N2O ditambah dengan H2O yang berbentuk dengan liquid menghasilkan 2NaOH. Ada juga BaO solid ditambah dengan H2O liquid menghasilkan BaOH2 aqueous. Semua oksidasi logam alkali dan semua oksidasi logam alkali kecuali BeO merupakan basa. NaOH dan BaOH ini terbentuk dari reaksi oksidasi NaO2, Na2O dengan H2O, dan BaO dengan H2O. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat suatu kebasahan. Kemudian ada oksidasi amfoter. Oksida amfoter merupakan oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi sehingga dihasilkan garam dan air. Contohnya yaitu pada basa ada Al2O3 solid ditambah dengan NaCl aqueous menghasilkan AlCl3 aqueous plus 3H2O liquid. Asamnya yaitu ada Al2O3 solid ditambah dengan 2NaOH aqueous ditambah juga dengan 3H2O liquid menghasilkan 2 NaAlOH4 aqueous. Di sini juga ada reaksi oksidasi asam dan basa. Contohnya yaitu reaksi antara oksidasi asam dan basa. Reaksi antara oksidasi asam dan basa menyerupai reaksi asam basa
pada umumnya karena produknya merupakan garam dan air. Contohnya ini, ada CO2 plus 2NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. Di mana CO2 di sini yang berbentuk dengan gas merupakan oksidasi asam dan NaOH di sini basa dan di sini adalah garamnya dan di sini adalah airnya. Kemudian ada contoh lagi yaitu pada oksidasi basa ada BaO solid ditambah dengan 2HNO3 aqueous menjadi BaNO3 2 kali aqueous. Ditambah dengan H2O yaitu air. Di sini oksidasi basanya, di sini ada asamnya, di sini adalah garamnya, dan H2O adalah airnya. Klarifikasi dari garam sendiri, garam yang menghasilkan larutan netral. Garam mampu menghasilkan larutan asam dan larutan basa. Garam yang menghasilkan kation asam lemah dan anion basa lemah. Garam dari anion amfoter juga ada. Penentuan pH dari larutan garam. Larutan garam dapat bersifat asam, basa, netral, sehingga diperlukan perhitungan pH larutan. Ini dilakukan dengan cara yang persis sama, di mana kita memperhitungkan pH larutan yang mengandung asam molekul lemah atau basa molekul lemah. Kemudian ada buffer. Dari buffer sendiri, keseimbangan asam dan basa, keseimbangan larutan buffer. Buffer merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH secara drastis dengan adanya penambahan sejumlah asam maupun basa atau asam lemah dengan konjugatnya dan basa lemah dengan konjugatnya. Buffer sangat penting dalam kehidupan karena banyak dari sistem kimia maupun biologi sangat spesifik terhadap perubahan pH. Ada dua tipe larutan buffer, yaitu buffer yang bersifat asam dan basa. Buffer yang bersifat basa. Contoh dari buffer yang bersifat asam, yaitu ada CH3COOH yang bersifat aqueous, ditambah dengan H2O aqueous, menghasilkan H3O plus aqueous plus CH3COO minus aqueous. Jadi komposisi buffer ini merupakan asam asetat dan ion asetat. CH3COO- yang berasal dari garam CH3COONA, garamnya yaitu COONA, jika direaksikan dengan air akan terurai menjadi ion C, akan menghasilkan ini CH3COO-. CH3COO- dan Na+. Buffer yang bersifat basa contohnya yaitu ada NH3 aqueous plus H2O liquid menghasilkan OH aqueous plus NH3 NH4 plus aqueous. Komposisi buffernya yaitu NH3 dan NH4 di mana dihasilkan dari NH4Cl. Buffer asam, bagaimana cara buffer asam bekerja? Yaitu ini ada reaksi CH3COOH
plus H2O menghasilkan H3O plus plus CH3COO minus, di mana CH3COO minus ini adalah basa konjugatnya dan CH3COOH merupakan asam lemahnya. Dikarenakan kesetimbangan lebih ke arah reaktan, artinya hanya terbentuk sedikit produk, sehingga perlu adanya penambahan ion dari luar. Bagaimana cara buffer bekerja jika ditambahkan asam dan basa? Contohnya yaitu ketika kita memiliki buffer dengan komposisi yang sama, asam lemah dengan konjugatnya atau basa lemah dengan konjugatnya, ketika suatu buffer ditambah dengan asam H3O+, maka jumlah konjugat akan berkurang dan asam akan bertambah karena saat H+ masuk, H+ akan dinetralkan dengan basa yang terdapat pada buffer. Dalam reaksi basa ini merupakan ion asetat. Kemudian asam ion asetat bereaksi dengan H+ akan terbentuk CH3COOH sehingga jumlah ion asetat berkurang dan konsentrasi asetat meningkat. Contohnya yaitu ini reaksinya H2O plus CH3COOH ke kiri, di mana panahnya yaitu ke kiri, dan CO3 H3O plus CH3COO minus. Ketika buffer ditambah sejumlah basa, maka A minus satu konjugat akan semakin bertambah seiring penambahan OH minus. Reaksinya yaitu ini. CH3COOH plus OH minus menghasilkan CH3COO minus. Dalam suatu buffer, ketika ada suatu basa yang masuk, maka akan dinetralkan oleh suatu asam. Ketika telah terjadi reaksi tersebut, maka ion asetat akan bertambah karena peningkatan OH-. Asam asetat akan berkurang karena telah digunakan untuk menetralisir basa yang masuk. Contoh dari buffer basa. Ini reaksinya ada NH3 aqueous plus H2O liquid menghasilkan OH- aqueous plus NH4 aqueous. Amonia merupakan basa lemah sehingga kesetimbangan cenderung mengarah ke kiri atau ke reaktan. Artinya NH4+ memiliki derajat ionisasi yang mudah sehingga jumlahnya akan sedikit. Ini reaksinya. NH3 aqueous plus H2O liquid menghasilkan OH- aqueous dan NH4+. Maka perlu penambahan ion dari luar. Amonium, yaitu penambahan pada amonium klorida untuk meningkatkan ion amoniumnya. Dihasilkan reaksi yaitu NH4 aqueous menjadi NH4 plus aqueous plus Cl minus. Komposisi dari buffer ini yaitu basa lemah berupa amonia, ion amonium dari amonium klorida sejumlah OH- yang menyebabkan buffer ini bersifat basa. Preparasi dari buffer, pemilihan asam atau basa konjugatnya, penentuan rasio yaitu yang A-, konsentrasi A- per HA, perbandingan asam dan basanya. Yang ketiga ada pilih berapa konsentrasi buffer yang harus dicampur dan dihitung campurannya. Kemudian yang keempat, untuk menentukan campurannya harus bertanya sedikit demi sedikit dan diukur dengan pH meter.
Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Contoh dari kesetimbangan kimia yaitu ada pembentukan batu ginjal. Pembentukan batu ginjal yaitu ada Ca2O4. Di mana Ca2O4 mengendap dan terjadi suatu batu ginjal. Memiliki ada beberapa poin pada kesetimbangan kimia atau kesetimbangan kelarutan, yaitu memiliki batas larut untuk larut tertentu. Yang kedua ada ketika senyawa ion dilarutkan dalam air maka akan terionisasi. Contohnya yaitu Na plus Cl menghasilkan Na plus Cl min. Yang ketiga, ketika senyawa yang dilarutkan dalam air dan berlebih akan menjadi jenuh dalam bentuk solid dan ion. Di sini ada HSP, hasil dari kali kelarutan ion. Ini contohnya dari HSP, PbF2 solid dari menghasilkan Pb2 plus aqueous plus 2F minus aqueous. Pada keadaan kesetimbangan, yaitu ini rumusnya, Hc sama dengan konsentrasi Pb2 plus ini dikalikan dengan konsentrasi ini dipangkalkan dengan 2 dibagi dengan Pb2, di mana tidak ada pangkat dikarenakan memang tidak ada koefisien. Maka Hc Pb2 sama dengan Pb2 plus dikalikan dengan F minus, konsentrasi F minus, pangkatkan 2. Hs ini sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikalikan dengan F minus, pangkatkan 2. Simpelnya yaitu konsentrasi Pb2 plus dikalikan dengan konsentrasi F minus, pangkatkan 2. Ketika kelarutan sudah jenuh, maka nilai HSP sama dengan konstanta kelarutan produknya. Di sini juga ada KSP, solubility product constant. Contohnya yaitu ini. KSP ada Ag2 CO3 solid menghasilkan 2 Ag plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. Dalam KSP yaitu ini dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan ini kalsium fosfat dan menghasilkan Ca3PO2 solid direaksi dengan 3 Ca2 plus aqueous plus 2 PO4 3 minus aqueous. KSP-nya adalah ini. Dimana ini dikalikan dengan ini. Penentuan KSP. Untuk menemukan KSP larutannya harus jenuh. Contohnya yaitu 1 liter larutan jenuh pada suhu 25 derajat Celcius mengandung kalsium oksalat, kemudian dikeringkan sehingga tersisa residu 0,061 gram. Berapa KSP besar molekul CaC2O4 sama dengan 1 yaitu 128 gram per mol. Jawabannya adalah ini. Didapatkan pertama yaitu mencari molnya dulu, kemudian ketemu mol mencari molarnya, terus kemudian di MRS-kan dan didapatkan KSP sebesar 2,3 kali 10 pangkat min 9. Pengaruh ion senama. Bagaimana
Kalsium oksalat yang ada pada kalsium klorida, efek dari ion senama. Kalsium oksalat lebih tidak larut apabila dibandingkan pada kalsium oksalat dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu ini, CaC2O4 solid akan menghasilkan Ca2 plus aqueous plus C2O4 2- aqueous tambah ketika ditambahkan dengan CaCl2 maka menghasilkan ini didapatkan suatu keseimbangan, yaitu menghasilkan CaC2O4 solid menghasilkan Ca2 plus aqueous, itu penambahan tadi, dan plus C2O4 2- aqueous. Kalsium oksalat yang dapat kelarutannya kalsium oksida, salah satunya contohnya dari ion senama. Larutan yang bisa dapat disimpulkan bahwa larutan bisa menghasilkan larutan yang tidak jenuh, larutan yang jenuh, dan larutan yang super jenuh. Di mana perbandingan HSP ataupun KSP-nya, ketika Hi lebih dari KSP-nya, maka didapatkan larutan yang super jenuh. Ketika Hi sama dengan KSP-nya, yaitu didapatkan larutan yang jenuh, dan Hi kurang dari KSP-nya, yaitu dapatkan larutan yang tidak jenuh. Contohnya yaitu ini. Di mana AgCl ini kurang dari 1,6, maka didapatkan larutan yang tidak jenuh. AgCl ini ketika didapatkan sama dengan 1,6, maka dihasilkan larutan yang jenuh ketika AgCl minus ini lebih dari 1,6 didapatkan larutan yang super jenuh dan bisa dengan mengendapan. Kemudian yang keempat ada keseimbangan kelarutan ion kompleks. Pembentukan ion kompleks suatu garam dengan rumus ini menandakan adanya ion logam pada garam tersebut. Garam MnO2- dilarutkan dalam air akan terbentuk kompleks ion. Karena dilarutkan dalam air, maka air berperan sebagai ligan yang posisinya mengelilingi ion metal. Ini untuk reaksi-reaksinya. Ketika suatu senyawa dilarutkan dalam air, akan membentuk ligan dengan molekul air. Tetapi jika molekul air diganti dengan molekul lain, maka ikatan molekul air dengan ligan akan digantikan. Dan contoh dari reaksinya adalah seperti itu. Equilibrium expression, di mana Kc sama dengan MnH3+ konsentrasi ini dengan konsentrasi ini dibagi dengan konsentrasi ini dan juga dikalikan dengan konsentrasi tersebut. Kf dan ada juga Kf-nya, yaitu Kf untuk mendapatkan Kf-nya yaitu sama dengan Kc dari konsentrasi-konsentrasi ini dibagi dengan H2O konsentrasi H2O pangkatkan dengan 4. Ion kompleks juga dapat terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi, ion logam yang berikatan dengan H2O dengan ligan dalam bentuk molekul disimpulkan dengan L. Reaksinya adalah seperti itu. Equilibrium expression-nya yaitu Kf sama dengan L ini dibagi dengan Mn ini dikalikan dengan konsentrasi L-nya ya. Dalam penentuan, ini adalah contoh suatu reaksi. Dalam pembentukan Mn M kalikan N NH3 terdiri atas 4 tahap, di mana NH3 akan menggantikan H2O secara bertahap sebanyak 4 kali, karena penggantiannya
ada 4 tahapan, sehingga KF-nya juga ada 4 nilai. Nilai masing-masing KF dalam setiap tahap lebih dari 1, karena NH3 dapat menggantikan H2O, maka amonia bersifat basa Lewis yang kuat sehingga mampu menggeser molekul air yang maka memiliki sifat unpotent, yaitu bisa asam maupun basanya. Molekul transisi mempunyai tendensi untuk pembentukan ion kompleks, contohnya itu COCl2 yang mana mempunyai 2 warna, yaitu warna pink. Dikarenakan adanya ini, apabila larutan tersebut ditambah HCl akan berubah warna menjadi warna biru, yang mana dari pembentukan ion kompleks COCl2-. Ion kompleks dan kelarutan endapan adanya ligan membentuk larutan suatu senyawa ion yang awalnya sedikit larut dalam air. Jika ligan tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionnya. Sekian video dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.